Jaringan komputer itu adalah seperti yang ini, koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih yang saling terhubung baik secara fisik maupun secara logika dan saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Jadi ketika ada komputer, device ini komputer, itu saling terhubung, baik itu melalui media kabel maupun melalui media wireless, itu kita namakan jaringan komputer. Dan ada juga itu yang berupa printer. Jadi sekarang ini juga ada printer yang menggunakan jaringan terkoneksinya, tidak menggunakan USB lagi. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian di sini ada berhubungan secara logika. Jadi maksudnya itu dengan logika program kayak SIM-RS itu bisa saling komunikasi antar komputer lain dengan komputer yang lainnya. Itu namanya secara logika. Jadi di sini logika itu maksudnya lebih ke program yang terintegrasi antar unit yang harus dijalankan lewat komputer yang ada jaringan komputernya. Nah, jenis-jenis jaringan komputer itu ada sekitar 5. Satu, local area network atau kita sebut LAN, merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi atau perusahaan. Nah, contohnya seperti ini jaringannya. Jadi ini jaringan LAN. Semisal kayak di lab komputernya Stikers atau Umla ya. Lab komputernya Umla itu juga namanya local area network. Jadi dia hanya berhubungan lokal saja, tidak berhubungan secara di luar Umla. Itu namanya local area network. Jadi terhubung hanya dalam satu ruangan atau satu kantor, tapi tidak bisa mengakses ke istilahnya itu luar kantor. Itu namanya local area network. Yang kedua, metropolitan area network atau MAN. Nah, kalau ini sudah terhubung antar kantor. Jadi misalkan Umla punya cabang di daerah Mantub. Nah, nanti di situ ada semacam jaringan yang menghubungkan antara rumah yang di sini sama yang di Mantub. Itu namanya masuk ini Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, contohnya juga ketika ada TV kabel itu juga termasuk metropolitan. Jadi kalau TV kabel itu dia akan terhubung melalui kabel. Jadi ada server, mungkin sini katakanlah nanti servernya TV, nah nanti ada satu kabel ditarik. Nah, ini sudah ada di Lamongan, namanya TV kabel. Itu ada, nah nanti di sini nyambung lewat anten, langsung masuk ke antennya. Jadi rumah ini tidak perlu lagi menggunakan anten, tapi langsung ikut dari sini, nanti sentral sini. Itu namanya TV kabel. Nah, kalau antar gedung seperti ini, kalau kita komunikasi data, kita bisa menggunakan media wireless atau WiFi. Kemudian yang ketiga, wide area network atau WAN. Jaringan yang mencakup daerah geografis yang lebih luas. Jadi ini istilahnya itu internet, ya, internet. Jadi internet yang terhubung antar geografis atau antar daerah atau antar negara. Ya, ada satelit di sini, satelit. Nah, nanti dia akan memancarkan data-data yang dibutuhkan ke tiap-tiap user yang ingin mengakses datanya. Istilahnya kita bisa menggunakan WiFi seperti yang teman-teman gunakan pada handphone itu menggunakan WiFi juga bisa, atau menggunakan paket data, nah itu langsung satelit, paket data itu juga bisa. Jadi itu namanya Wide Area Network atau WAN. Kemudian 4, ada wireless local area network. Nah, di samping local area network, kalau local area network
itu menggunakan kabel. Kalau wireless local area network, W-nya itu wireless, berarti dia menggunakan udara, gelombang. Jadi dia tidak menggunakan kabel lagi. Tapi dia untuk lokal. Jadi misalkan di dalam satu kelas di Umra itu ada lab, istilahnya lab komputer, tapi dia koneksinya menggunakan wireless tanpa kabel, namanya ini WLAN. Jadi wireless local area network. Tapi kalau menggunakan kabel namanya LAN tadi. Jadi sebenarnya tujuannya sama, hanya kalau pakai wireless ini lebih efisien penggunanya dan tidak banyak memakan biaya. Karena apa? Karena hampir saat ini semua komputer sudah ada Wi-Fi-nya. Tinggal kita memberikan satu Wi-Fi sebagai backbone-nya untuk memancarkan data-data yang akan ditransfer. Nah, ini juga ada personal area network atau PAN, jaringan antar dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 meter saja. Nah, ini contohnya itu ketika kita menggunakan koneksi Bluetooth HP ke laptop. Nah, ini masuk personal area network. Jadi ketika kita mau mentransfer data HP lewat menggunakan Bluetooth atau mungkin waktu mau cetak lewat Bluetooth, nah itu namanya ini PAN ini. Kemudian macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan, satu ada server. Nah, kalau dilihat gambar ini adalah server yang ada di pusat data. Kayak semacam Google itu seperti ini. Google atau mungkin kalau teman-teman mengetahui semacam web cloud yang menyediakan data kayak Dropbox. Nah, nanti seperti ini servernya. Dropbox, terus ada lagi apa itu? Cloud apa itu? Nah, ini nanti seperti ini server. Nah, server ini itu saling terhubung. Ketika satu down, dia langsung pindah ke server satunya. Jadi dia tidak akan pernah mati. Bayangkan kalau Google itu servernya mati, nah, otomatis nanti dia atau penggunanya akan istilahnya kelimpungan ya, nyari datanya kesulitan. Nah, Google sendiri itu juga punya banyak server, ada yang di Singapura, ada yang di Jerman, ada yang di Swiss, jadi banyak. Kayak Zoom ini juga menggunakan server. Servernya ada yang di Cina, ada yang di Swiss, itu. Jadi dia mengcover daerah mana. Ketika dia yang mengakses daerah Asia, mungkin dia langsung masuk ke server Cina. Nah, kenapa kok di Cina? Karena memang biaya sewanya lebih murah di sana. Nah, ini server adalah alat kontrol pada jaringan sesuai sepanjang. Nah, jadi server ini merupakan pusat data dari apa yang diinginkan oleh user ketika akan mengakses di sini nanti. Jadi tidak hanya berita-berita yang berhubungan dengan apa namanya pengetahuan, tapi juga nanti di sini tersimpan juga server-server yang menyimpan data-data perusahaan atau perbankan. Itu memang dia nanti khusus. Jadi khusus hanya untuk melayani perbankan, hanya untuk melayani data-data perusahaan. Jadi dia tidak campur dari satu dengan server-server yang istilahnya itu data-data yang di-open. Seperti yang kalau kita open kan, kita katakanlah di Google ngetik jurnal, nah, dia kan tahu semua jurnal itu memang data open. Tapi ada data-data yang memang disimpan dalam server yang khusus untuk perusahaan itu juga ada. Nah, itu memang biayanya juga lebih mahal. Biaya sewanya maksudnya. Nah, kemudian ada network interface card. Nah, ini masuknya itu ini sudah alatnya. Jadi semacam card hasilnya itu apa ya? Nggak ada gambar ini. Jadi card itu nanti dibagi ada jenisnya yaitu pertama 10 MB per detik kecepatannya Ethernet itu. Kemudian ada yang 100 per detik, ada yang 1000 per detik. Nah, ini kalau ini yang
10.000 ini belum pernah saya mengetahui loh yang ini. Kalau yang saya ketahui baru segini aja di Indonesia. Jadi land cut itu ada kecepatannya, ada yang 10, 100, ada yang 1000. Ini namanya gigabit. Ini biasanya kita sebut gigabit. Ini sudah paling maksimal di Indonesia seperti ini, pakai ini. Yang dulu kita pakai ini 10 bit per detik. Kemudian pakai ini 100. Nah, kalau pakai ini nanti lebih cepat lagi. Kemudian kabel jaringan. Kabel jaringan adalah saluran atau media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Jadi ini tadi terlihat dalam gambarnya yang LAN tadi, LAN Local Area Network, itu kan pakai kabel jaringan. Nah, kabel ini yang menghubungkan antara komputer atau device yang satu dengan device yang lainnya. Bisa juga kabel ini berupa kabel USB itu bisa untuk sharing printer atau sharing yang lainnya. Nah, ini jenis-jenis kabel yang digunakan. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan, awal-awal jaringan itu keluar atau digunakan, itu menggunakan kabel koaksial. Atau teman-teman mungkin sudah pernah tahu kabelnya anten. Nah, ini seperti ini. Dulu kita pakai ini. Saya pernah pernah istilahnya menangi ya. Pernah mengalami pakai kabel ini jaringannya. Tapi memang rada-rada unik dan mudah trouble. Dan jaraknya pun nggak bisa jauh. Ini namanya kabel koaksial. Nah, sekarang banyak digunakan pada TV kalau ini. Sekarang nggak lagi digunakan pada jaringan komputer. Sudah ditinggalkan karena sudah ada kabel. Nah, kemudian ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini kabel yang tanpa resistansi, istilahnya resistansinya 0 atau hambatannya 0. Jadi dia itu pakai cahaya. Jadi makanya kecepatannya maksimal. Begitu data masuk langsung jerat kirim nyampe ke tujuannya. Karena dia tidak ada hambatan sama sekali. Dia menggunakan cahaya. Seperti ini kabelnya. Kecil-kecil gini. Kemudian ada twisted pair, yaitu kabel. Nah, ini yang bisa digunakan kita gunakan pada LAN. Ini ada UTP sama STP. Kalau STP itu kabelnya ada lapisan ground-nya. Ini bertujuan untuk meredam ketika ada petir. Jadi STP ini biasanya kita gunakan pada gedung-gedung yang maksudnya di luar gedung. Jadi ketika ada petir nanti dia langsung di ground lewat ini, lewat pelapisnya ini, alumini ini. Kemudian ada lagi kabel yang UTP ya. UTP ini sama, cuman bedanya kalau STP dia ada pelapis alumininya, kalau UTP tidak ada. Ini biasanya sering digunakan dalam gedung seperti ini. Ini pun juga sudah ada pasangannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4 berarti ada 8 kabel. Nah, nanti pasangannya ini pun juga sudah ada standarnya. Jadi ketika kita mau menggunakan kabel ini, maka standar susunan warnanya juga sudah ada. Sudah ditentukan oleh standar. Karena apa? Karena di dalam kabel ini tuh ada lilitannya. Nah, lilitan ini tuh ada yang jarang-jarang, ada yang agak kerap seperti ini. Terlihat ini. Ini ada maksudnya. Ini kalau nanti sampai ada kuliah fisika itu namanya ada impedansi kabel. Nah, ini makanya karena ada lilitannya berbeda-beda ini, akhirnya ada standar internasionalnya ketika kita mau menyusun warna kabel ini untuk digunakan jaringan. Nah, kemudian 4, switch, ada hub dan switch hub. Kalau switch itu hub itu dia tidak ada switch-nya. Jadi kalau bedanya ya, kalau hub itu dia tanpa switch. Jadi ketika hub itu ada katakanlah ada 4 port, maka ketika ada data yang masuk pada port 1, dia kan juga menyebar ke port 2, 3, dan 4. Itu switch, itu hub. Kalau switch itu
di dalamnya sudah ada saklarnya, switch hub. Jadi ketika ada pengiriman data ke komputer A yang masuk ke jaringan switch nomor 1, maka dia tidak akan menyebar ke switch 1, 2, 3-nya. 2, 3-nya tidak menyebar seperti itu. Tapi dia langsung terhubung kepada yang meminta. Jadi bedanya hub sama switch hub seperti itu. Kalau switch hub, dia akan menuju sesuai dengan permintaan dia port mana yang minta. Kalau hub itu dia menyebar. Begitu dikirim ke hub, maka semua port yang di hub itu ikut menerima, cuman datanya nggak mungkin diambil karena dia nggak butuh gitu aja. Nah, switch hub sendiri memiliki 2 tipe. Unmanaged switch merupakan tipe termurah dan bisa digunakan di rumah, kantor, ataupun bisnis kecil. Nah, ini unmanaged itu switch hub biasa yang tidak bisa kita manajemen, istilahnya nggak bisa kita atur kecepatannya, apapun nggak bisa kita atur. Kemudian kalau yang managed ini itu switch hub yang bisa kita olah, baik itu mau kita atur kecepatannya, mau kita atur bandwidth-nya, mau kita buat VLAN atau apapun itu bisa di sini. Ini memang harganya agak mahal. Yang merek biasa itu harganya sekitar 3 juta ke atas kalau ini. Nah, ini ada grid. Nah, bentuknya sama seperti switch hub, cuman beda fungsi aja. Grid berfungsi meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Jadi nanti kalau dalam ilmu jaringan itu ada namanya segmen jaringan. Kalau kita lebih mendalam perkuliahan ilmu jaringan itu memang ada namanya segmen jaringan. Nah, untuk meneruskan informasi segmen jaringan ini kita menggunakan grid ini. Segitu aja intinya. Yang penting paham aja. Kemudian router. Nah, ini ada grid, ada router. Router itu adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN atau mengelola lalu lintas data di dalamnya. Jadi, router itu bisa menghubungkan dari LAN, kabel yang masuk ke sini, menjadi WAN, menjadi wireless. Dengan catatan nanti dia akan mendapat beda IP antara yang masuk ke LAN dengan yang di WAN ini nanti beda IP yang disebarkan. Sumbernya masuk ke LAN, nanti sini ada LAN-nya. Nah, sumbernya masuk ke LAN, kemudian disebarkan lewat wireless. Ataupun juga ada juga router yang tanpa wireless. Nanti datanya masuk tetap pakai LAN, nanti keluarnya juga pakai LAN, taman dia sudah beda IP penyebarannya seperti itu. Jadi istilahnya itu untuk routing itu membagi segmen, membuat segmen yang beda, tapi bisa saling terkoneksi antar komputernya. Biasanya ini digunakan untuk menghemat penggunaan IP dan juga untuk security, salah satunya untuk mencegah virus menyebar pakai router ini. Kemudian ada repeater. Nah, kalau repeater itu hanya istilahnya penguat aja. Penguat. Jadi ketika kita menyambung kabel yang jaraknya jauh, jadi kalau kabel itu jarak antar switch hub itu maksimal 100 meter aja, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 100 meter, maka nanti harus dibantu pakai repeater. Nah, repeater ini bisa ada yang wireless-nya, ada juga yang tanpa wireless. Dia hanya menguatkan sinyal supaya nanti sinyalnya yang dikirim lagi ke yang lebih jauh itu lebih kuat. Tadi contohnya kan ketika nanti pada titik 100 meternya, pada pas 100 meternya kita harus kasih repeater untuk dikuatkan lagi sinyalnya. Kuatkan lagi, kemudian ditarik lagi ke titik yang agak jauh. Jadi antar titik switch hub maupun repeater itu juga maksimal 100 meter. Tuh. Nah, ini ada modem. Nah, sudah pada tahu ya kalau modem ya. Modem juga sudah pada paham lah.
Kalau dulu, apalagi kalau pakai IndiHome, ini pasti ada modemnya. Seperti ini. Kalau pakai IndiHome, modemnya seperti ini. Ada yang langsung wireless, ada yang tidak. Perangkat yang berfungsi dan digunakan sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet. Nah, ini. Jadi, modem ini yang satu, istilahnya itu nanti ada WAN-nya dari internet masuk, dari ISP provider masuk ke sini, nanti terus keluarnya LAN ini keluar nanti masuk ke dalam komputer atau masuk ke switch hub lagi untuk disebar lagi ke beberapa jaringan komputer atau langsung ke komputer-komputer yang lain, bisa lewat wireless, bisa lewat jadi kalau katakanlah dari Speedy, nah, nanti Speedy kabelnya langsung masuk ke sini dulu dari ISP, Speedy itu masuk ke sini, kemudian nanti di sini disebar bisa lewat wireless ini, bisa juga lewat kabel yang bisa langsung masuk ke komputer atau ke TV, smart TV atau ke apapun. Nanti biar dapat mengakses internet. Jadi intinya modem itu hanya digunakan untuk media internet saja. Kalau tidak ada internet, ya nanti modemnya nggak berfungsi, hanya berfungsi sebagai switch hub aja. Tuh. Nah, sekarang kita mengenal topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah struktur atau tata letak antar device perangkat yang saling terhubung dalam jaringan komputer. Pertama, ada topologi bus. Nah, topologi yang memiliki sebuah kabel tunggal. Nah, ini dulu, kalau seperti ini dulu kita pernah mengalami ini itu pakai kabel koaksial tadi. Jadi sini ditutup supaya nanti nggak bocor datanya ditutup. Kalau nanti ini datanya bocor nanti sini nggak connect karena datanya nggak bisa balik loss. Makanya ini namanya terminator. Jadi harus ada penutupnya. Jadi topologi bus ini digunakan dulu hanya untuk kabel yang koaksial. Kalau sekarang sudah pakai kabel UTP, tidak ada gini lagi. Kelebihannya apa? Ini tidak mengganggu workstation yang lain. Ketika ada penambahan. Kekurangannya, nah, ketika kabel pusat mengalami masalah, maka seluruh jaringan langsung putus. Karena apa? Hanya koneksi tunggal saja. Satu garis red lurus, ketika sini putus, ya udah nanti sini putus semua. Tuh. Kemudian yang kedua, topologi ring. Nah, ini hampir sama dengan tadi itu bus, cuman ini kan langsung ke komputer saja tanpa speed up lagi. Topologi yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung menyerupai cincin atau pola lingkaran. Nah, ini kelebihannya, dia tidak terjadi collision atau tabrakan data, karena satu saja node yang dapat mengirim data. Jadi, datanya itu tidak bisa bolak-balik, hanya satu arah saja. Kekurangannya ini. Ketika ada node itu titik rusak ya nanti mengalami gangguan. Kemudian, nah ini topologi star. Nah, ini sudah menggunakan kabel UTP tadi. Bisa pakai UTP yang STP atau UTP-nya. Itu bisa. Nah, di sini sudah menggunakan switch hub atau hub. Atau bahkan router juga bisa. Di sini. Topologi star merupakan topologi yang masing-masing workstation-nya memiliki jalur kabel yang terhubung langsung ke server atau hub. Jadi ketika ada switch hub pusat, katakanlah ini server switch hub pusat, maka dari switch hub ini ditarik ke tiap-tiap komputer yang terhubung, itu namanya topologi star. Jadi langsung dari switch hub utama tarik ke komputer atau printer yang mau dikoneksikan. Nah, ini namanya star. Kelebihannya, salah satu workstation mengalami gangguan, tidak semua yang berada di jaringan komputer tersebut mengalami gangguan. Jadi ketika ada gangguan jaringan di satu komputer, maka dia tidak berpengaruh pada komputer yang lainnya.
Karena apa? Karena jalurnya sudah terpisah sendiri-sendiri. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya membutuhkan banyak biaya. Nah, karena apa? Karena tadi itu, karena semua kabel terpusat pada satu switch hub. Ya, kita bisa bayangkan nanti ketika kita punya banyak gedung, nah, maka katakanlah gedung A dan gedung B, maka dia harus menarik ke satu titik saja. Ke satu titik yang mungkin panjang, mungkin jaraknya antara 50 meter atau 60 meter. Nah, itu kan akhirnya boros. Boros kabel, otomatis ya juga boros biaya. Karena dia hanya berpusat pada satu titik switch hub saja. Kemudian dikembangkan lagi topologi tree, topologi gabungan antara topologi bus dan topologi star. Nah, ini menyerupai akar pohon. Di sini ada server, switch hub utama. Switch hub ini bisa manageable switch untuk mengatur bandwidth atau pakai switch hub biasa atau pakai router bisa. Kemudian nanti ke sini ada switch hub lagi, sini switch hub lagi. Nah, dari sini nanti dibagi sini, dibagi ke komputer masing-masing. Jadi katakanlah mungkin server di ruangan utama, ada switch hub, nanti tarik satu kabel ke ruangan B, katakanlah ruangan A. Ruangan A kita sediakan satu switch hub juga yang isinya switch hub-nya, isi portnya, itu sejumlah komputer yang ada. Kemudian tarik ke gedung B, kasih juga switch hub, kasih port yang sesuai dengan jumlah device yang akan connect. Nah, ini kok namanya topologi tree. Nah, enaknya apa? Enaknya itu ketika ada putus di sini, switch hub ini, nanti kita nyarinya gampang. Oh, berarti jalur ini yang putus. Lebih mudah. Kalau dari sini yang putus, dia nggak akan ganggu yang lainnya. Kalau ada komputer satu ini yang putus, ini nggak akan terganggu. Ketika ini putus ke sininya, ini juga nggak akan terganggu. Kecuali kalau ini rusak atau ini putus, nanti ini kedua-duanya bisa putus. Jadi teknisi nanti lebih enak. Ketika ini sama ini nggak connect, oh berarti ini yang rusak. Lebih mudah mengerjakan ketika ada trouble. Ini kelebihannya. Dan kekurangannya hampir sama lah dengan yang lainnya. Itu. Nah, kemudian ada lagi topologi mesh. Nah, mesh ini sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam jaringan komputer. Dia terhubung langsung. Nah, ini memang juga jarang digunakan. Jadi dari 5 topologi ini yang sering digunakan memang yang ini. Jadi kita di kantor-kantor kayak di RSM atau di manapun, kita lebih banyak mengembangkan yang pakai yang ini, yang kita gunakan. Ini juga lebih hemat biaya, kemudian juga lebih istilahnya apa ya, lebih enak dalam maintenance-nya, perawatannya juga lebih enak. Nah, ini kekurangannya mesh-nya seperti ini. Jadi memang mesh ini jarang dipakai. Nah, kemudian manfaat jaringan itu apa? Nah, pertama resource sharing. Jadi ketika kita sudah men-sharing jaringan itu, maka nanti manfaatnya banyak yang kita dapatkan. Salah satunya itu bisa sharing data. Nah, ketika teman-teman mau share, katakanlah kirim data lewat email, nah itu namanya karena ada jaringan. Tapi jaringannya lewat WAN, lewat internet. Ketika kita mau sharing printer, itu juga bisa, lebih mudah. Nah, itu manfaatnya salah satunya resource sharing. Atau mungkin sharing video, itu juga bisa. Nah, ini data sharing. Dengan adanya jaringan komputer ini, kamu bisa dengan mudah berbagi data, dokumen, gambar, video, kemudian hardware sharing, kayak printer, internet sharing. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan internet sharing. Contoh, ketika teman-teman menggunakan HP untuk tethering, nah itu juga menggunakan media wireless dari satelit yang diterima dari
dari satelit dipancarkan ke HP, paket data itu, kemudian teman-teman tethering menggunakan wireless, akhirnya teman yang lainnya bisa connect ke wireless HP sampean dan bisa menggunakan internet sharing. Termasuk ini. Nah, kemudian kedua, connectivity dan communication. Nah, ini. Dengan adanya jaringan komputer, seorang individu dalam sebuah gedung atau workgroup dapat saling berkoneksi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, koneksi antar user tadi bisa terjadi. Jadi maksudnya itu ketika kayak di Umla itu ada lab komputer yang terhubung dengan LAN, itu kan ada LAN-nya. Kemudian di situ ada server yang terhubung dengan internet. Nah, maka otomatis semua komputer yang terhubung dengan LAN itu bisa memanfaatkan internetnya untuk koneksi antar komputernya tadi. Otomatis begitu jaringan LAN satu lab itu terhubung dengan server internet, maka semua komputer yang ada dalam jaringan LAN ini akan bisa digunakan untuk media internet semua. Itu salah satu juga keunggulan atau manfaat dari jaringan komputer. Yang ketiga untuk data security dan manajemen. Nah, ini juga kemudahan ini. Nah, jadi nanti kalau sebagai IT-nya ini sangat sangat dibutuhkan untuk jaringan komputer ini karena dengan seperti itu nanti IT atau administrator jaringan itu bisa mengatur security data atau manajemen data yang mana yang bisa di-share, mana yang tidak. Itu salah satu syaratnya harus pakai jaringan komputer. Jadi kalau orang yang ahli dalam jaringan komputer namanya administrator. Orang yang ahli program namanya programmer. Itu. Jadi kalau ada yang namanya administrator, oh berarti orang ini memang ahli dalam bidang security dan jaringan. Karena dia kerjaannya memang ini memantau atau membuat security jaringan bagaimana supaya tidak diserang hacker, terus kemudian men-setting supaya data-data itu tidak semuanya bisa diakses oleh yang lainnya, itu tugasnya seperti itu administratornya. Nah, keempat, salah satu keutamanya juga untuk entertainment. Tadi ketika kita mau menonton video, nah, nanti kita bisa menggunakan media internet atau juga media broadband. Nanti dia akan pakai istilahnya itu timeline. Jadi apa namanya sharing video. Nah, itu nanti itu juga harus salah satu syaratnya juga harus pakai jaringan komputer. Jadi bisa saling berbagi video kayak teman-teman memutar YouTube. Nah, itu kan di servernya YouTube itu sudah tersedia banyak video-video, teman-teman bisa mengakses. Nah, itu namanya streaming. Jadi dia pakai teknologi yang namanya streaming. Streaming itu uh, maksudnya itu video pecah kecil kemudian dikirim ke user yang menginginkan video itu diputar. Dikirim per pecah-pecahan tadi. Begitu dikirim, dia nanti nyampe di usernya akan terkumpul jadi satu, sehingga terbentuklah satu file lagi yang dia bisa diputar. Makanya kadang-kadang teman-teman kan ada buffering. Nah, ketika pas buffering itu berarti waktu streamingnya itu belum mencapai full tapi sudah kedahuluan nyampe. Istilahnya itu paket datanya mungkin kurang cepat atau mungkin transfer datanya ke HP itu kurang banter. Akhirnya streamingnya sebelum habis sudah kedahuluan diputar. Kalau dia nanti transfer datanya cepat, banter, maka nanti terlihat situ ada garis putih berjalan, itu streamingnya. Nah, kemudian nanti yang merah itu adalah yang terputar atau pemutaran videonya.
Tapi yang putih tetap berjalan itu streamingnya terus. Jadi seperti itu. Dia kalau nggak pakai streaming, maka nanti tidak akan bisa memutar video. Nggak bisa, karena apa? Terlalu besar data yang harus ditransferkan ke media lewat jaringan itu. Tapi dengan streaming, dia itu memecah, diputus-putus videonya kecil, kemudian dikirim ke yang lainnya, atau dikirim ke user yang menginginkan video itu diputar. Nah, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Ada yang tanyakan? Halo, dengar ya? Kedengaran ya? Tidak, Pak. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oh, nggak ada kan? Sudah jelas semua ya? Jadi memang nanti basicnya untuk suatu sistem informasi itu memang harus ada jaringan. Hanya saja karena yang penting teman-teman kan tahu bagaimana gambaran jaringan itu supaya nanti uh, sebagai wawasan bahwa tanpa jaringan suatu sistem informasi itu nggak akan bisa jalan dengan integrasi atau nggak bisa jalan sempurna. Ini situ saja intinya. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ya, oke. Begitu saya akhiri untuk kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.